Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Bibir Latsar, bincang-bincang ringan seputar pelatihan dasar. Dan kami dari kelompok 1 grup 3 di angkatan 1 pelatihan dasar CPNS Balai Diklat Keagamaan Manado tahun 2022. Dan pada saat ini kami akan bersama berbincang-bincang mengenai materi eh, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Namun Iya, sebelum betul. kita masuk ke dalam materi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita awali pertemuan kali ini dengan memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin dimulai dari saya saja. Nama saya Aryani Harta Tanggung. Saya seorang penyuluh agama ahli pertama dari kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Dan sudah hadir bersama saya saat ini dua orang narasumber yang luar biasa, rekan-rekan saya. Yang pertama mungkin seorang Halo. Bung Ganteng dulu ini di bawah, bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, uh, nama saya Beni Luki Henry Wulur. Saya penyuluh agama ahli pertama di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Ya, itu tadi Bung Beni dari Kanwil Kemenak Gorontalo. Dan selanjutnya ada Mbak yang cantik ini. Bisa diperkenalkan dirinya, Mbak? Halo. Halo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya Novia Sudarsi Ibrahim, yaitu sebagai penyusun data pendidikan agama dan keagamaan yang bertugas di kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Ya, itu tadi Mbak Novia, dan tadi sudah kita ikuti perkenalan singkat. Mungkin kalau ingin lebih mengenali, bisa kunjungi IG atau Facebooknya masing-masing. Atau bagaimana ini? Nanti ditulis. Nanti ditulis. Oke. Oke, hari ini sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa hari ini kita akan membahas tentang topik wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dan untuk yang pembahasan pertama kali ini, kita akan membahas tentang seputaran definisi terlebih dahulu. Apa itu wawasan kebangsaan? Barang seperti apa itu? Nah, mungkin saya bisa mulai dari Bung Beni. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dilandasi oleh jati diri bangsa, kesadaran akan sistem nasional. Tentunya hal-hal ini bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Ya, kalau saya boleh garis bawahi, intinya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang dalam berbangsa dan bernegara, ya, Bu. Benar sekali. Iya. Mungkin dari Mbak Novia mungkin ada pandangan yang bisa menambahkan atau tambahan lainnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Saya sangat setuju dengan pendapat Bapak Beni tadi, yaitu wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya. Yaitu dengan adanya pemahaman kita tentang wawasan kebangsaan, tentunya kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara agar mampu menjadikan bangsa kita bangsa yang kuat, bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, tentunya menjadi bangsa yang diakui oleh dunia atau negara lain seperti itu. Ya, jadi semakin lebih kaya ya pengertian atau Ya, definisi yang kita betul. peroleh. Jadi bukan hanya sekedar cara pandang, tapi cara pandang itu bisa menjadi acuan bagi Iya. sebuah bangsa untuk lebih mengembangkan dirinya. Iya, betul. Kita Iya, harus tahu bahwa bagaimana proses perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan seperti itu. Intinya itu seperti rumah. Untuk memasuki rumah, untuk tinggal di rumah itu kita harus tahu apa
apa namanya, apa kebiasaan-kebiasaan, apa tujuan dari rumah tersebut, seperti itu. Intinya tidak mungkin kita ada di suatu tempat kalau kita tidak tahu tujuan dari tempat itu. Iya, luar biasa sekali analogi yang diberikan Mbak Novia. Jadi seperti sebuah rumah. Ini Iya. kelihatan sudah siap ini membangun rumah tangga ini Mbak Novia ya. Sekedar info saja Mbak Insya Novia ini Allah, semua orang masih akan. single, jadi kalau ada yang berminat hubungi nomor di bawah ini ya. Hubungi nomor riwayat. Ya, Terima kasih promosinya ini. oke. Mungkin lebih mengerucut lagi terkait wawasan kebangsaan ini, kita lebih mengerucut kepada ASN itu sendiri. Nah, apa urgensinya seorang ASN itu harus memiliki wawasan kebangsaan? Apa hal yang mendesak sehingga seorang ASN itu perlu memiliki wawasan kebangsaan? Mungkin saya mulai dari Mbak Novia. Oke, yang kita ketahui bahwa seorang ASN itu tentunya memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan juga pemersatu bangsa. Nah, untuk itu, sebagai seorang ASN itu wajib untuk menjadi teladan yang baik bagi rakyat. Tentunya bagaimana kita berperilaku yang baik, yang mencerminkan wawasan kebangsaan yang baik. Karena kita merupakan public figure yang akan menjadi contoh bagi masyarakat. Jadi kita harus kita harus berwawasan kebangsaan agar perilaku kita tetap sesuai pada peraturan undang-undang dan tetap pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ya. Dan tentunya urgensi kita sebagai seorang ASN, tentunya kita harus bagaimana kita harus menjawab tantangan-tantangan tentang perubahan lingkungan strategis yang sekarang seperti perubahan globalisasi, perubahan teknologi. Ya, seorang ASN bagaimanalah caranya, bagaimana kita berkontribusi terhadap kemajuan bangsa atau terhadap perwujudan cita-cita bangsa. Ya, seperti itu. Ya, luar biasa sekali pandangan dari Mbak Novia terkait urgensi ya, kenapa seorang ASN perlu memiliki wawasan kebangsaan. Mungkin ada pandangan yang bisa menambahkan mungkin dari Bung Beni. Oke, mungkin dari saya sedikit saja. Kalau tadi kan pada pengertian wawasan kebangsaan, Mbak Novia menganalogikan wawasan kebangsaan seperti sebuah rumah dan juga penghuni rumah tersebut. Kalau dalam hal ini urgensi bagi ASN untuk wawasan kebangsaan sendiri, saya menganalogikannya sebagai sebuah kapal, dan di mana di kapal itu tentunya ada penumpang dan juga ada kru, ada awak kapal. Nah, sebagai awak kapal, para ASN tentunya harus menguasai, harus menjadi contoh, harus mengerti alur-alur yang ada di dalam kapal tersebut agar bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan arah yang baik juga kepada penumpang, alur yang harus penumpang itu lalui. Jangan nanti ketika seorang ASN malahan dia sendiri yang kurang paham atau tidak paham akan pengertian dan implementasi dari wawasan kebangsaan ini. Terima kasih. Wah, luar biasa ini. Saat Luar ini biasa, banyak Bapak analogi Beni. yang kita dapatkan. Yang pertama mengenai rumah, kemudian yang kedua mengenai kapal. Jadi ASN diumpamakan seperti awak kapal, atau mungkin yang lebih berperan lagi mungkin nakoda yang akan mengarahkan kapal. Jadi kalau di kapal itu kan Ya, kalau geser 1 derajat saja itu tujuannya nggak bakalan sampai itu. Jadi harus tetap on the track begitu. Dan kalau ASN nggak punya wawasan kebangsaan itu perlu dipertanyakan itu status Mau ke ke arah ASN kemana dia? mau dibawa kemana negara ini kan kayak lagu Mau dibawa iya, kemana? lagu betul. Kita Armada akan mau tidak dibawa tahu. kemana. Iya. Mm-mm. Oke, luar biasa sekali mulai seru perbincangan kita di saat ini. Selanjutnya mungkin dari materi yang ada, wawasan kebangsaan dan bela negara yang ada, bahwa kita itu memiliki ada 4 konsensus dasar
yang menjadi pedoman bagi bangsa kita dalam melangkah. Nah, kalau saya bisa lemparkan pertanyaan saat ini, seperti apa 4 konsensus dasar itu? Mungkin dimulai dari Bung Beni mungkin. Ya, 4 konsensus dasar itu terdiri dari Pancasila, ada UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Masing-masingnya tentunya memiliki fungsi dan tugas dalam bagaimana masyarakat memahami akan wawasan kebangsaan. Saya ambil contoh saja dalam Pancasila. Banyak implementasi yang bisa kita tarik, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita bersosialisasi, dalam kita berhubungan, yang kita berlandaskan pada Pancasila. Seperti rasa persatuan, dan yang paling pertama tentunya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai landasan. Kemudian rasa kemanusiaan, rasa persatuan, musyawarah dalam kita menentukan masalah, dalam kita mencari sebuah kesepakatan bersama. Seperti itulah bagaimana 4 konsensus ini dia berfungsi atau berguna dalam kita menjalankan tugas dan kewajiban kita dalam kita memahami wawasan kebangsaan. Ya, terima kasih Bung Beni. Mungkin bisa ditambahkan mungkin oleh Mbak Novia, ada yang perlu ditambahkan terkait 4 konsensus ini? Iya, saya akan hanya sedikit menambahkan karena mungkin Bapak Beni sudah menjelaskan secara lengkap. Kalau menurut saya tentang makna dari 4 konsensus itu, yaitu kita harus menjadikan 4 konsensus ini sebagai pedoman kita dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dan juga 4 konsensus ini menjadi pedoman untuk kembali lagi kepada pedoman kita berperilaku untuk menjawab tantangan berbangsa dan bernegara seperti itu. Dan kita harus memahami apa yang menjadi esensi dari 4 konsensus ini. Contohnya pada Pancasila tentu ada nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keadilan, nilai kerakyatan, seperti itu. Ya, itulah sedikit tentang pendapat saya tentang 4 konsensus. Ya, luar biasa. Tambahan singkat namun lumayan panjang juga. Iya. Tidak mengapa, kita santai saja Iya. dalam perbincangan saat ini. Jadi tadi kita sudah bahas tentang hal-hal yang mendasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Dan kalau kita umpamakan bangsa Indonesia sebagai sebuah rumah, itu kan pasti ada ciri yang lebih menggambarkan. Kan kalau rumah itu ada catnya, warnanya apa, gentengnya seperti apa, bentukannya berapa kali berapa, luasnya gitu. Dan kalau di dalam materi sendiri itu kan ada beberapa identitas yang lebih menggambarkan tentang bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kalau saya bisa melemparkan pertanyaan itu, mungkin dari Mbak Novia mungkin terkait identitas yang lebih menunjukkan bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, tentunya pasti sebagai bangsa Indonesia tentunya ada identitas yang menjadi ciri khas dari bangsa kita, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. 4 itu merupakan menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, dan hal itu merupakan eksistensi
negara Indonesia di mata negara-negara lain seperti itu. Ya, jadi ada bendera, ada bahasa, kemudian ada lagu kebangsaan, dan apa lagi satu, Mbak Novia? Bahasa. Iya, Ya, bahasa. oke. Kalau dari Bung Beni sendiri bagaimana, Bung? Terkait identitas Oke, ini? berbicara tentang identitas negara itu ada bahasa, lambang, lagu, dan bendera. Iya, Sebagai setiap warga negara yang mencintai negaranya, pasti memiliki rasa bangga. Di antara kita pasti seringkali melihat ketika ada perlombaan antar negara seperti SEA Games atau Olimpiade, di saat Indonesia mendapatkan medali emas atau memenangkan sebuah perlombaan, pasti bendera merah putih akan dikibarkan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, tentunya dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan, dan juga ada lambang Garuda di dada bagi setiap atlet-atlet yang membawa prestasi bagi Indonesia. Hal-hal inilah yang saya rasa tidak hanya menjadi kebanggaan bagi kita, bangsa Indonesia, tetapi kembali lagi bahwa ini adalah identitas. Kita membawanya ke mancanegara, bangsa lain melihat bahwa, wow, Indonesia adalah negara yang hebat dengan selain dengan prestasi-prestasi yang mereka miliki, mereka juga tentunya memiliki bahasa sendiri yang kan kalau kita melihat ke beberapa negara mungkin masih banyak menggunakan satu bahasa digunakan oleh beberapa negara, tetapi Indonesia memiliki ciri khas sendiri dengan bahasa Indonesianya. Mungkin itu dari saya. luar biasa sekali pandangan dari narasumber saat ini, dan kalau mungkin saya bisa kembali mengajak kita dalam perenungan bahwa Indonesia itu kan juga sebuah negara yang besar, memiliki banyak budaya, suku, dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam gaya dan lain sebagainya. Tapi kalau dari saya mungkin dengan bahasa itu kita dipersatukan, kita jadi satu. Dengan lagu itu bisa membakar semangat kebangsaan kita. Dengan lambang itu kita memang dipersatukan. Jadi identitas ini juga lah yang mempersatukan kita di tengah perbedaan. Mungkin Bung Beni mungkin dari Minahasa, saya dari suku Sangir, ada Novia juga dari suku Bugis. Tapi karena identitas kita sebagai Indonesia, kita dipersatukan. Merdeka. Oke. Merdeka. Merdeka. Ya, mantap, mantap. Wow, luar biasa ya kita dari berbagai daerah. Ya, luar biasa. Dipersatukan dengan pelatihan dasar ini. Iya. Dipersatukan sebagai sebuah bangsa. Oke, untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai materi bela negara, nilai-nilai bela negara. Kalau saya bisa bertanya, kira-kira apa yang menjadi nilai-nilai dasar dari bela negara itu sendiri? Mungkin saya bisa mulai dari Bung Beni mungkin. Nilai-nilai dasar bela negara itu adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Ya, itu tadi nilai-nilai dasarnya ya, Bung ya. Iya. Kalau mungkin bisa saya berikan pertanyaan lebih lanjut, kira-kira implementasi dari nilai-nilai dasar ini seperti apa? Mungkin Mbak Novia bisa memberikan penjelasan. Iya, kalau berbicara tentang pengimplementasian nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya yang pertama itu cinta tanah air, di mana kita merasa mengimplementasikan rasa cinta tanah air kita dengan menjaga negara kita dengan baik, yaitu menjaga eksistensinya. Contohnya kan kita tidak terlepas dari, setiap hari kita tidak terlepas dengan yang namanya sosial media. Yeah. Jadi contohnya seperti itu.
kita tidak berkomentar negatif tentang negara kita di media sosial seperti itu. Dan kedua itu sadar akan berbangsa dan bernegara. Yang pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya mematuhi aturan pemerintah dengan yang sekarang itu lagi maraknya itu program pemerintah tentang vaksinasi. Tentunya kita sebagai warga negara harus mengikuti program-program atau aturan-aturan pemerintah. Ketiga itu setia pada Pancasila. Yang pengimplementasiannya itu kita melakukan itu saling menghargai, saling menghormati, gotong royong, mungkin bisa dalam musyawarah mufakat seperti itu, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu pengimplementasiannya dengan menyusun sebagai seorang ASN ya, kita menyusun program aktualisasi dengan sebaik-baiknya yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di instansi masing-masing. Dan yang terakhir adalah yaitu pengimplementasiannya itu tentang bagaimana kita menjaga tubuh, rajin berolahraga, sehingga menjaga kesehatan seperti itu. Ya, mungkin kalau saya bisa runut dari belakang, mungkin kesadaran bela negara itu dimulai dari diri kita, kemudian kita memberikan dampak yang lebih luas ke bangsa. Betul. Jadi dimulai dari diri, menjaga diri, bagaimana mengelola diri, kemudian mengelola pemahaman kita supaya pikiran kita ini tidak keluar dari ideologi bangsa, sehingga kita bisa nantinya memberi dampak bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke, luar biasa sekali penjelasan di malam hari ini. Sharing di malam hari ini saya rasa begitu sangat memberikan penguatan bagi kita terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dan di akhir ini, di akhir diskusi atau pembicaraan kita saat ini, saya rasa sangat penting bagi seorang ASN itu untuk memiliki wawasan kebangsaan dan juga menyadari tentang nilai-nilai bela negara yang ada untuk diterapkan dalam pelayanan. Bahwa ASN yang mengikuti setiap pelatihan yang dasar yang ada bisa dapat menerapkan setiap materi yang sudah dipelajari. Oke, itu saja dari kami, dan saya mewakili dari kelompok 1, grup 3 ini mengucapkan banyak terima kasih bagi semua pendengar. Kiranya materi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Sati Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.